Disuruh milih atau disuruh bareng? Suruh milih, Suruh seandainya. milih. Kondisi, ketika ada kondisi seperti itu. Kalau misalkan ditawarin untuk godaannya besar, Godaan besar. Kenapa godaan besar? menguji iman dan takwa. Iya. Ngobrol dengan mahasiswa juga mudah, mungkin bisa ngerti apa yang dipengen mahasiswa nanti. Iya. Jadi Gcraft ini kita satu, tapi ada banyak macamnya. Banyak Jadi nggak macamnya. perlu lagi macam-macam yang lain tuh ketemuin di luar. Oh, oke Beta. Itulah asiknya Gcraft, dan kamu kapan lagi jadinya member Gcraft? Halo teman-teman, salam ekonomi kreatif. Kembali lagi dengan saya Chandra di Gcraft Kabupaten Asahan, dan kali ini bersama teman aku juga di salah satu pengurus Gcraft Kabupaten Asahan, ada Lutfi di bidang kreativitas mahasiswa dan potensi ekonomi kreatif baru. Apa kabar? Alhamdulillah kurang baik. Kenapa? Hatinya Hatinya kurang baik. Hatinya sama dengan pilkada kemarin, ada yang kosong. Aduh, itu dia. Tolong isi hatinya. Oke, kita nggak akan bahas tentang hatinya Lutfi ya, tapi kita membahas tentang bagaimana seorang Lutfi bisa bergabung di Gcraft, karena itu penting ya. Di awal kenapa aku kemarin podcastnya Miftah ya, kenapa Miftah itu bisa hadir di Gcraft dan merasa lebih seru nih di Gcraft sebagai organisasi. Tapi sebelum itu jadi pertanyaan inti, gimana kabar hari-hari sebagai seorang pengajar? Hari-hari sebagai seorang pengajar seru. Godaannya besar. Godaan besar. Kenapa godaan besar? Menguji iman dan takwa. Iya. Pertama, murid-muridnya ada yang bisa dibilangin, ada yang enggak. Ada yang ngerjain tugas, ada yang enggak. Benar sekali. Jadi seorang ada yang cantiknya berlebihan. Wow, cantiknya berlebihan. Mengganggu fokus juga. Mengganggu fokus juga. Tapi kalau misalkan gurunya ganteng berlebihan juga, apakah nggak kebalik nanti muridnya juga bilang seperti itu? Nah, kalau itu nggak tahu ya. Oh, kalau itu nggak tahu lah ya. Oke. Kenapa memilih profesi sebagai guru? Kenapa? Kalau jawaban masuk akalnya biar selinier atau segaris sama jurusannya. Jurusan ngambil Dulu kemarin? kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Unimed. Oke. Nah, bahkan sebelum ngajar itu jadi konten kreator dulu di SMA 1. Oh gitu. Jadi nggak langsung ngajar setelah lulus? Nggak langsung ngajar. Memang suka dengan dunia entertainment dan edukasi, atau memang keterpaksaan atau diajak teman, atau apa sih sebenarnya? Awal jadi Duta Mari. Oh, jadi sudah memang sebagai konten kreator? Iya, lulus dari kuliah konten kreator, 1 tahun konten kreator, baru ngajar di SMA 1. Oh gitu. Jadi nggak langsung ngajar setelah lulus? Nggak langsung ngajar. Memang suka dengan dunia entertainment dan edukasi, atau memang keterpaksaan atau diajak teman, atau apa sih sebenarnya? Awalnya diajak teman. Diajak teman? Diajak teman dulu waktu kuliah ya, gabung ke komunitas film di kampus. Kemudian udah ngikutin, kok kayaknya seru gitu. Terlebih lagi di belakang layar, apalagi jadi director ya, ngarang-ngarain orang, nyuruh-nyuruh orang, cut, action gitu ya, jungkir balik gitu. Jadi memang tertarik. Terus, nah setelah 1 tahun menjalani sebagai director di salah satu PH ya kita bilang, kenapa balik ngajar? Sebenarnya bukan PH ya guys, garis bawah lagi itu sebenarnya PT kemarin. PT. Dan bukan director juga sih, ngerangkap lah. Merangkap kan ya. Di PT itu dia ada juga sosial media spesialisnya. Setelah konten diedit semua, aku juga yang upload gitu. Nah, kenapa dia keluar dari konten kreator itu? Karena waktu itu pas COVID ya. COVID. Zaman COVID lagi marak-maraknya, jadi mutusin pulang ke Kisaran. Lebih baik safety di rumah. Sebelumnya di Medan waktu itu. Sebelumnya di Medan. Konten kreatornya. Oke, terus pas di Kisaran memang dilanjutin lagi dunia konten kreatornya, atau langsung berpikir ngajar deh gitu? Gak ada kepikiran juga untuk melanjutin konten kreator itu karena ya pembatasan ini. Apa itu waktu? Pembatasan jarak ya. Sosial juga ya, social distancing waktu itu. Jadi mikirnya udah fokus dulu di rumah.
Kemudian nggak berapa lama ada tuh masuk tawaran untuk ngajar di SMA 1. Dan Di saat COVID udah mulai reda waktu itu. oke, Makanya berani ambil kerjaan keluar dari rumah. kalau nggak salah aku dari kepoan aku ini alumni SMA 1 Iya, juga kan? alumni SMA 1 juga. Oh, jadi memang ngajar di sekolah di mana kita sekolah dulu di situ Iya. ya. Luar biasa. Bahasa Indonesia dan sastra. Iya, sastra dan bahasa Indonesia. Sastra bahasa Indonesia. Oke. Lalu ini ceritanya. Kenapa juga tiba-tiba ada hadir di Gcraft dan di posisi sebagai kabid ya, Iya, Kabid Kreativitas Mahasiswa. mahasiswa. Sebenarnya Bang Chan, dulu waktu pertama kali diajak itu sama Pak Juri sama Bang Awen ya, kalau kita kenal Bang Awen Bang Awen. atau Bang Jadi- Irawan. Tuh, nanti kalian juga akan tahu nih Bang Awen. Awalnya mereka ngajak itu di divisi film dan animasi justru. Oh, film dan animasi karena memang kemarin basicnya pernah Iya, ada di pernah situ ada ya. di bidang perfilman juga sebentar. Di Medan dan di sini. Jadi dihubungin lah sama Bang Juri dan Bang Awen waktu itu. Mau nggak kalau kita join di Gcraft? Nanti kita ngurusin di bidang film dan animasi, kata dia. Ya boleh lah karena masih sejalan kan, Masih ngerti sejalan. juga. Oke. Kalau nggak ngerti nggak akan diambil juga waktu itu. Betul. Cuman seiring berjalannya waktu menjelang pelantikan diganti posisinya karena apa ya? Mungkin karena basicnya ngajar, nanti berhadapan dengan mahasiswa mungkin gampang lah ya. Ya, pastinya menyesuaikan. Iya, menyesuaikannya gampang. Ngobrol dengan mahasiswa juga mudah, mungkin bisa ngerti apa yang dipengen mahasiswa nanti. Iya. Jadi Bang Didi bilang ya udah dipindah aja ke Kabid apa itu kreativitas mahasiswa. Kreativitas mahasiswa. Jadi memang di Gcraft ini sebenarnya apapun bidang yang kita pegang, cuman kita tetap kolaborasi dengan bidang-bidang yang lain seperti itu. Nah, kalau misalkan kayak kemarin di grup ada juga pembahasan tentang film, Upi juga masih bersinggungan ya dengan film-film yang ada di Asahan ini seperti itu. Masih bisa lah kasih masukan dikit-dikit. Dan bahkan ada iklan yang bakal diproduksi ya kabarnya. Iya, mungkin nanti di tanggal 7 dan 8 juga antara dua itu ya. Antara tanggal 7 dan tanggal 8 ada syuting dengan Utama Karya. Oke. Iklan untuk mungkin nggak di TV tapi untuk personalnya mereka atau entah mau ditampilin di website atau di mana. Oh, jadi memang tetap melakonin kegiatan yang pernah di kemarin ya. Sejauh ini kalau masih ada tawaran atau ada ajakan lah untuk kerjasama bareng boleh. Masih tetap soal videografi film juga masih tetap diambil. Pokoknya yang tetap bernilai ekonomi dan kreativitas itu lanjut. Sebelumnya memang basicnya dulu sekolah, kalau Miftah kemarin nih ceritanya ya, Miftah itu dia sempat jualan di sekolah kan gitu. Terus hobinya bagaimana sekreatif mungkin bisa menghasilkan yang namanya pundi-pundi cuan atau ekonomi ya kan. Nah, Ufi sendiri kayak mana itu? Kalau aku agak random sih jadi manusia ya guys. Waktu SD itu bahkan ada ikut organisasi atau ekskul tuh sampai 4 kalau nggak salah. SD? Sedangkan SD cuma 6 tahun, tapi ekskulnya ikut 4. Luar biasa. Voli bukan luar biasa, karena ikut capek keluar. Oh gitu, oke. Dulu pernah voli. Oh ya, aku SD-nya SD1 dulu. Kalau tahu yang di dekat perpus. Dulu ikut voli, kemudian marching band juga SD, basket juga sama. Dulu belum ngerti futsal lah ngomongnya bola, tapi kalau sekarang ngomongnya futsal. Futsal ya. Jadi memang dari SD sudah ikut organisasi sebenarnya. Makanya kemarin ketika masuk di Gcraft itu sudah nggak canggung lagi dengan hal-hal yang kreativitas karena memang Lutfi sendiri diketahui memang di bidang perfilman dan animasi kan itu. Oke. Untuk dalam keseharian, milih tetap kedepannya mengajar atau melakonin dunia perfilman serta organisasi? Disuruh milih atau disuruh bareng? Suruh milih, seandainya. Kondisi, ketika ada kondisi seperti itu. Kalau misalkan ditawarin untuk direct series yang kontraknya ratusan juta, lebih milih nge-direct daripada ngajar. Jadi memang nilai ekonominya dulu ya. Daripada ngajar guys. Oke, jadi memang sebenarnya
kita di Gcraft ini juga yang namanya edukasi itu juga selalu kita buat sama dengan hal podcast ini. Ya walau sambil tertawa nggak terlalu formal, kita kan mau santai gitu kan. Tapi nilai-nilai edukasinya juga ada. Bahkan Gcraft sendiri juga ada nanti program-program seminar. Nah, tunggu aja seminarnya. Terus gini, Vi, kalau Lutfi sendiri menilai Gcraft itu gimana sih sampai saat ini juga masih terus aktif ya dalam kegiatan pelantikan kemarin. Ya. Kenapa atau apa yang memotivasi Lutfi sampai tetap terus berjuang untuk meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Asahan melalui Gcraft? Sebenarnya kenapa masih tetap join lah ya? Kenapa masih tetap join di Gcraft? Kan teringat SD tadi. Iya. Bosan ganti keluar gitu. Karena di Gcraft tuh banyak macamnya juga, Bang. Jadi itu juga lah yang mungkin buat aku. Ya, aku pengen ngerti haki, aku bisa tahu dari teman, di Gcraft juga, misalkan pengen tahu tentang pariwisata, ya ada teman kita ini bidang pariwisata, jadi rasaku seru, karena kalau organisasi lain kan, misalkan organisasi keseniannya itu drama dan pementasan gitu ya, kita hanya berkutat di drama dan pementasan, tapi kalau di sini kan di satu komunitas gitu ya. Kita kan banyak tuh film kita ada, jadi kalau mau nanti ada pelatihan film dan lain, aku boleh ikut juga. Nah, misalkan kayak ada abang kita Bang Guntur tuh orang event banget. Event kan. banget. Ada event di sana, ada event di sini, kita dapat undangan, kita bisa datang. Jadi apa ya? Warnanya lebih banyak. Warnanya lebih banyak. Jadi memang di Gcraft itu salah satu motivasinya kan gitu. Apalagi di bidang mahasiswa ya sekarang ya posisinya. Iya. Dan sekarang apa nih program dari bidang tersebut? Sejauh ini kita baru selesai audiensi dengan Universitas Royal. Nah, yang nantinya audiensi itu akan menjadi atau berbuah ke MOU dan MOA. Kesepakatan. Ya, sejauh ini lagi digarap draft MOU dan MOA-nya. Nanti kalau udah terjadi itu semua bakal di-post di Instagram Gcraft. Nah, setelah itu kita bakal ada Gcraft Campus namanya. Gcraft Campus. Iya. Jadi Gcraft Campus itu bergerak atau apa sih yang dilakukan sama mahasiswa? Gcraft Campus itu hampir sama dengan Gcraft yang DPC ya. Iya. Ada beberapa posisi atau bidang-bidang yang sama. Namun dia hanya di lingkup kampus. Jadi memang kita mau lihat potensi dari adik-adik mahasiswa ya kita bilang ya, karena kita sudah lagi nggak mahasiswa kan. Ya benar. Jadi kalau ternyata ada tuh potensi-potensi dari kampus yang ada Gcraft kampusnya, kita tinggal minta datanya dari pengurus Gcraft kampus. Nggak kita lagi yang terjun harus ngelis mungkin, harus mendata satu-satu. Siap. Jadi memang di mahasiswa ini sebenarnya banyak aktivitas. Seharusnya banyak ya, mahasiswa itu memang waktu dan tempat dipersilahkannya untuk welcome gitu, kreatif ya, seluas-luasnya. Iya, tapi jangan sampai telat kuliah. Betul. Nah ini. Jangan sampai telat lulus. Jangan sampai telat lulus. Itu. Jadi dulu waktu kuliah ada kegiatan. Lulus dong. Juga lulus. Karena apa? Karena kegiatan film-film dulu. Oh, jadi waktu di kampus juga sudah aktif. Udah aktif. Jadi sempat telat juga ya. Iya, juga telat juga. Jadi jangan sampai telat juga, harus berimbang. Nah, di Gcraft ini ada yang namanya Gcraft Campus, kan gitu, yang dibawahi bidang dari kreativitas mahasiswa. Jadi teman-teman, adik-adik atau ya kita bilang bro-bro and sis yang masih duduk di bangku kuliah, langsung aja kepoin sosial medianya Gcraft DPC Asahan ya, DPC Gcraft Kabupaten Asahan. Dan ikutin terus kegiatan dari Gcraft Campus. Mana tahu dengan kamu yang mempunyai potensi diri, kamu bisa bergabung dan bahkan bisa mengeksplor diri ya. Iya. Siapa tahu nanti, atau mungkin ada anak Universitas Royal nih yang lagi nonton. Yang lagi nonton nih. Siapa tahu nanti open recruitment-nya dibuka untuk semua mahasiswa. Betul. Jadi kalian yang udah tahu informasinya di luar, boleh daftar di luar. Seru kali karena memang membersnya of Gcraft ini bakal tahu lebih dahulu event-event yang akan diadakan oleh Gcraft ya. Nggak hanya event yang diadakan Gcraft sih kayaknya kan Bang. Benar. Pemerintahan juga yang kita kolaborasi dengan pemerintahan ya, kalian akan tahu lebih awal daripada teman-teman yang lain. Betul, karena kita memang kolaborasi kemana aja, ke segmen kemana aja yang menuju tentang
ekonomi kreatif. Jadi memang banyak sih orang yang punya keahlian, apalagi anak-anak kampus gitu ya, yang memang hobinya speaking, berbicara gitu, tapi nggak pengen tuh mengeksplor dirinya bahwa cuap-cuap juga bisa jadi hal menghasilkan gitu ya. Hasilkan, membanggakan mungkin. Nah, kalau aku dulu di kampus nih cerita sedikit ya, masa kampus aku itu menjadi seorang MC. MC dan juga saat ini yang ku dapati adalah dengan aku hobinya cuap-cuap jadi announcer ya, untuk mengisi sebuah video company profile. Jadi buat teman-teman jangan ragu untuk bergabung di Gcraft kampus. Ya. Kan gitu. Upi, aku juga mau nanya ini, selain dari kegiatan organisasi di Gcraft, Upi aktif di sosial organisasi yang lain? Sejauh ini masih Gcraft aja kalau di kisaran. Kenapa? Karena ya memang abang lebih tua ya, tapi semakin bertambahnya usia juga males bang ikut banyak-banyak kayak. Betul. Memang kita harus fokus. Gcraft ini kita satu, tapi ada banyak macamnya. Jadi nggak perlu lagi macam-macam yang lain tuh ketemuin di luar. Gitu. Oh, cukup di sini aja. Cukup di sini aja ya. Jadi podcast ini juga kita hadirkan buat teman-teman nih, memotivasi adik-adik ya kan. Gen Z jangan hanya megang handphone doang. jangan hanya nunduk doang. Iya, jangan hanya nunduk doang ya. Kreativitas itu tanpa batas. Jadi memang dari handphone. Kayak aku nih, kalau di perkayuan itu dari handphone Pi. Jadi belajar dari YouTube, tapi aku aplikasikan ke meja seperti itu. Buat teman-teman, inilah Ufi, seorang kabit dari kreativitas mahasiswa dan posisi di hari Gcraft nanti sebagai sekretaris panitia. Kenapa kita ngambil dua festival ini? Karena pertama dangdut adalah music of my country. Ya. Ya. Semua kalangan. Semua kalangan. Terus dangdut sudah dipatenkan bahwa dari Indonesia seperti itu. Nah, Fashion Show kita ngambil konsep budaya. Bung Ufi, terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Agak lebih santai tadi sudah mengganggu Bung Chan. Waktunya malam minggu ya kan. Telepon sana, telepon sini ternyata bisa. Dan salutnya lagi buatnya Ufi ini teman-teman. Nggak pernah lelah untuk memberikan yang namanya waktu dan tenaga untuk membangun sebuah organisasi sampai malam bareng-bareng. Nah, itulah asiknya Gcraft, dan kamu kapan lagi jadinya member Gcraft. Oke, teman-teman, see you next time. Kita lanjut ke pengurus yang lain karena masih banyak pengurus yang punya kreativitas yang tinggi. Yang bakal kita ulik dan kita gali potensi mereka untuk kamu dapatkan manfaatnya ya. Semoga kita semua bisa memberikan manfaat walaupun kecil ya. Thank you buat Ufi ya. Sama-sama. See you next time. Salam ekonomi kreatif.